Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pencaksilat. Sejarah pencaksilat adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia dan telah berkembang di berbagai di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Sejarah pencaksilat bermula dari zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-14, di mana seni bela diri ini digunakan untuk melindungi diri, menjaga keamanan dalam peperangan. Pada awal pencaksilat merupakan bagian dari tradisi pertahanan diri dan teknik perang yang diajarkan secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Setiap daerah memiliki gaya dan teknik tersendiri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan setempat. Seiring waktu, pencaksilat berkembang menjadi olahraga dan seni budaya yang tidak hanya mengutamakan aspek fisik, tetapi juga mengajarkan filosofi hidup, spiritualitas, keberanian, dan keahlian. Pada abad ke-20, pencaksilat mulai dikenal secara internasional dengan terbentuknya organisasi seperti Ikatan Pencaksilat Indonesia pada tahun 1948 yang mempopulerkan pencaksilat di luar Indonesia. Saat ini pencaksilat tidak hanya menjadi bagian tradisi budaya, tetapi juga menjadi olahraga yang diakui di banyak negara dan sering dipertandingkan dalam kejuaraan dunia. Yang berikut teknik dasar pencaksilat. Yang pertama, teknik dasar. Posisi siku, posisi tubuh yang tegak dengan sikap siap bertarung sering digunakan sebagai dasar untuk berbagai gerakan lainnya. Posisi kuda-kuda. Posisi kaki yang lebih lebar dan stabil untuk menjaga keseimbangan. Yang berikut ada beberapa jenis kuda-kuda seperti yang pertama, kuda-kuda depan. Berdiri dengan kaki depan lebih lurus dan kaki belakang sedikit menekuk. Yang kedua, kuda-kuda belakang. Kaki belakang lebih kuat dan menahan beban tubuh, sementara kaki depan lebih sedikit beban. Yang ketiga, kuda-kuda samping. Posisi kaki terbuka lebar dan tubuh sedikit miring untuk menahan serangan dari samping. Yang kedua, pukulan. Yang pertama, pukulan langsung, pukulan yang dilakukan dengan tangan lurus ke arah musuh. Yang kedua, pukulan melengkung, pukulan dengan lengkungan tangan yang menyasar sisi tubuh lawan. Yang ketiga, pukulan dari samping menggunakan lengan dengan gerakan yang lebih menyamping untuk melumpuhkan lawan. Yang berikut, tendangan. Tendangan depan. Tendangan yang diarahkan ke arah depan biasanya digunakan untuk menjaga jarak atau menyerang perut lawan. Yang berikut, tendangan samping. Tendangan samping yang mengarah ke samping efektif untuk menyerang daerah tubuh bagian samping atau dada lawan. Yang berikut, tendangan putar. Tendangan melingkar yang mengarah ke kepala atau tubuh lawan. Yang berikut, tendangan belakang. Tendangan yang diarahkan ke belakang dengan kekuatan yang besar, cocok untuk melawan serangan dari belakang. Yang keempat, blok. Yang pertama, blok atas, teknik untuk menahan serangan yang datang dari atas. Yang kedua, blok tengah. Blok yang digunakan untuk menahan serangan yang datang ke arah tubuh bagian tengah. Yang ketiga, blok bawah. Teknik untuk menahan serangan yang datang dari bawah atau ke arah kaki. Yang kelima, kuncian. Teknik kuncian digunakan untuk mengendalikan atau melumpuhkan musuh dengan cara mengunci sendi-sendi seperti siku, pergelangan tangan, atau leher. Teknik ini memanfaatkan tubuh dan posisi yang tepat. Yang keenam, serangan dengan senjata. Beberapa aliran pencaksilat juga melibatkan penggunaan senjata seperti pisau, tongkat, dan pedang.
Teknik dasar senjata meliputi pemahaman posisi senjata, gerakan serangan, dan mempertahankan yang tepat. Yang ketujuh, gerakan penghindaran. Menghindar dengan langkah cepat, melakukan pergerakan cepat untuk menghindari serangan langsung dengan menggeser posisi tubuh atau bergerak ke samping. Gerakan melingkar. Menghindari serangan dengan bergerak melingkar untuk mengontrol ruang dan posisi. Yang kedelapan, serangan dan pertahanan kombinasi. Pencaksilat juga mengajarkan cara menggabungkan serangan dan pertahanan secara bersamaan, sehingga seorang pesilat tidak hanya bisa menyerang tetapi juga menghindar dan melawan balik dengan cepat. Yang berikut tujuan pencaksilat. Yang pertama, meningkatkan keterampilan bela diri. Pencaksilat bertujuan untuk mengajarkan teknik-teknik bela diri yang efektif untuk melindungi diri sendiri. Hal ini mencakup keterampilan dalam menyerang, bertahan, menghindar, dan mengendalikan lawan dengan berbagai gerakan dan teknik. Yang kedua, membangun fisik yang sehat. Latihan pencaksilat melibatkan banyak gerakan fisik yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh, kelincahan, keseimbangan, ketahanan, dan fleksibilitas. Pencaksilat juga dapat membantu dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dan mentalitas. Seperti banyak seni bela diri lainnya, pencaksilat mengajarkan nilai disiplin yang tinggi. Latihan rutin dan pemahaman tentang teknik memerlukan kontrol mental dan fisik yang baik secara konsistensi dalam belajar dan berlatih. Yang keempat, menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab. Pencaksilat juga mengajarkan rasa hormat terhadap guru, sesama praktisi, serta nilai-nilai seperti kebersamaan dan kerjasama. Sikap menghargai lawan dan teman selatihan adalah bagian penting dalam praktik pencaksilat. Yang kelima, melestarikan budaya dan tradisi. Pencaksilat merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Tujuan pencaksilat adalah untuk melestarikan tradisi, seni, dan filosofi yang terkandung dalam gerakan dan ajaran pencaksilat. Yang keenam, pembentukan karakter dan kepribadian. Latihan pencaksilat juga membantu dalam pembentukan karakter seperti pengembangan rasa, percaya diri, ketekunan, dan keteguhan hati. Pencaksilat menanamkan nilai-nilai kehormatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, meningkatkan kecerdasan mental dan fokus. Selain melatih tubuh, pencaksilat juga mengembangkan kecerdasan mental. Seorang pesilat harus selalu fokus, dapat berpikir cepat dalam menghadapi berbagai situasi, serta memiliki ketenangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, mengajarkan seni dan filosofi hidup. Pencaksilat bukan hanya sekedar teknik bela diri, tetapi juga seni yang syarat dengan filosofi hidup. Banyak aliran pencaksilat mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang membantu seorang dalam kehidupan sehari-hari seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Yang berikut manfaat pencaksilat. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik. Kekuatan tubuh. Latihan pencaksilat melibatkan berbagai gerakan yang menguatkan otot-otot tubuh, terutama otot inti, kaki, dan lengan. Gerakan-gerakan tersebut juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, koordinasi, dan keseimbangan. Banyak teknik pencaksilat yang melibatkan keseimbangan dan koordinasi antara gerakan tubuh, kaki, dan tangan yang sangat
bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Fleksibilitas. Dengan melakukan latihan secara teratur, tubuh menjadi lebih lentur dan fleksibel, yang mengurangi risiko cedera dan meningkatkan rentang gerak tubuh. Kesehatan jantung dan peredaran darah. Latihan pencaksilat yang dilakukan dengan intensitas tinggi dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan kekuatan mental. Kedisiplinan. Latihan pencaksilat mengajarkan ketekunan, kedisiplinan, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang yang akan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Fokus dan konsentrasi. Untuk menguasai teknik-teknik pencaksilat, seorang harus memiliki fokus yang tinggi, mengajarkan pentingnya konsentrasi dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian emosi. Pencaksilat juga mengajarkan pengendalian diri dan cara mengelola emosi, terutama dalam menghadapi situasi stres atau konflik. Hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Melalui pencapaian keterampilan dalam pencaksilat, seorang pesilat akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam maupun di luar. Karena latihan keberhasilan dalam menguasai teknik atau pertanding juga meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, menumbuhkan rasa hormat dan etika. Pencaksilat mengajarkan nilai-nilai penghormatan terhadap sesama, baik itu terhadap pelatih, teman selatihan, maupun lawan. Etika dan sikap saling menghormati ini sangat penting dalam kehidupan sosial. Rasa hormat ini juga berhubungan dengan pengakuan terhadap tradisi dan budaya yang ada, serta penghargaan terhadap warisan leluhur. Yang kelima, pengembangan karakter kepribadian. Pencaksilat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik seperti kesabaran, ketekunan, rasa bertanggung jawab, dan kedewasaan emosional. Dalam pencaksilat, seseorang diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang keenam, mengajarkan pertahanan diri. Salah satu manfaat utama pencaksilat adalah mengajarkan keterampilan bela diri yang berguna untuk membela diri dalam situasi darurat. Pencaksilat mengajarkan teknik serangan dan pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman fisik. Yang ketujuh, melatih kerjasama dan solidaritas. Pencaksilat seringkali dilakukan dalam kelompok atau kelas. Melalui latihan bersama, para pesilat belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan membangun solidaritas antar sesama. Ini mempererat hubungan antar individu dalam komunitas. Sekian dan terima kasih.